Halo rekan-rekan, bersama saya Roy Sandi Biantoro lagi. Hari ini kita membahas tentang outbound marketing. Oke, sebelum saya lanjutkan, gini, rekan-rekan, apa yang saya sharing dengan Anda, apa yang saya bagikan, semua teknik-teknik strategi marketing yang saya ajarkan, ini ada baiknya tujuannya adalah untuk rekan-rekan mendapatkan insight, mendapatkan sesuatu untuk mempraktekkan. Video yang saya bagikan ini bukan video untuk mencari definisi gitu ya. Kalau rekan-rekan bisa definisi, ya sudahlah, cari di internet aja banyak, googling aja, beres. Bahwa oh ini tuh teknik apa, oh ini teknik apa, bukan untuk kuliah, tapi ini adalah teknik marketing yang rekan-rekan bisa praktekkan, di mana rekan-rekan mendapatkan insight dari materi yang saya sharing dan kurang lebih oh buat saya sepertinya bisa dipraktekkan nih yang mana. Tekankan ke sana. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah yang ada dan merasa oh ini kan buat itu mirip dengan yang ini, karena seperti word of mouth marketing, relationship marketing, PR marketing itu mirip-mirip, tetapi yang penting adalah rekan-rekan mendapatkan ide mengenai apa yang saya ajarkan. Kali ini saya akan membahas tentang outbound marketing. Outbound, oke? Outbound di sini berlawanan dengan inbound marketing. Saya ceritakan definisinya dulu. Outbound marketing itu intinya adalah teknik-teknik marketing. Jadi outbound marketing itu adalah sebuah pembeda yang besar. Outbound marketing lebih fokus kepada kita mempromosikan kepada konsumen, promosi hingga dia beli. Masa bodoh, promosi terus, exposure terus. Outbound marketing berbeda dengan inbound marketing. Kalau inbound marketing itu kita bukan exposure, tetapi kita menarik orang-orang yang sudah memiliki ketertarikan terhadap kita, menarik pasar kepada kita, lalu kita memberikan promosi. Oke? Akan lebih jelas apabila nanti saya akan berikan beberapa contoh. Jadi kalau outbound itu orang nggak suka kasih, tapi kalau inbound tidak. Orang sudah memiliki ketertarikan, inbound itu orang sudah memiliki keinginan, ya sudah, silahkan lihat kami dan kami akan promosikan. Itu adalah inbound marketing dan outbound marketing. Agar lebih jelas, ini ada beberapa dari outbound dan inbound marketing. Oke, outbound marketing contohnya seperti apa? Advertising, betul ya, mass media advertising. Tiba-tiba ada iklan tentang obat panu, walaupun Anda tidak panu gitu ya. Di iklan ini ada obat panu. Suatu saat kalau misalnya rekan-rekan membutuhkan obat panu akan melihat itu sih. Tapi tidak untuk sekarang. Outbound marketing fokus ke sana. Pokoknya ngasih tahu exposure. Shotgun marketing yang kembali, shotgun marketing sama dengan media mass marketing. Tembak ke semua orang. Tidak tahu interestnya apa, gendernya seperti apa. Misalnya iklan pembalut wanita, kita pria gitu ya. Tiba-tiba di YouTube ada iklan pembalut wanita. Kayaknya salah nih gitu kan. Ya sudah, itu outbound marketing, masa bodoh. Siapa tahu kamu bisa mereferensikan kepada wanita kamu, pasangan kamu. Ya sudah. Nah, atau misalnya ada ini, bagian brosur gitu ya. Pinjaman online, pinjaman kredit mudah cair. Walaupun kita nggak butuh, ya udahlah, sebarin flyernya. Outbound marketing. Nah, beda dengan inbound marketing, oke? Sekarang kita bahas tentang inbound marketing. Inbound marketing itu contohnya adalah SEO, paling sederhana, betul? Pada saat kita tertarik terhadap suatu hal, kita cari di Google gitu tentang topik tentang obat penumbuh rambut. Cari, jebret. Muncul iklannya, itu inbound. Orang nyari, kita buat iklannya. Yang lain, yang lebih dalam, kita buat artikelnya, oke? Soft selling aja, kita buat artikel tentang obat penumbuh rambut, fungsi dari obat penumbuh rambut, kelebihan kekurangannya.
tentang bahaya menggunakan obat penumbuh rambut, ujung-ujungnya ngejual produk kita. Itu inbound marketing, ngajak untuk orang yang tertarik dulu. Yang kedua adalah konten marketing, yang tadi pada saat kita misalnya di YouTube nih, di YouTube kira-kira kita mau jualan tentang apa ya? Oh, cara membuat video yang baik dan benar gitu ya, kursus bikin video. Pada saat kita bikin kontennya, kita promosikan di YouTube. Pada saat orang mencari tentang kursus bikin video, orang akan melihat video kita. Soft selling sekali. Itulah perbedaan antara outbound marketing dengan inbound marketing. Outbound marketing, apakah masih bisa dipraktekkan? Masih. Toh sampai detik ini masih banyak perusahaan, terutama perusahaan yang kapitalnya besar sekali dan membutuhkan ekspansi pasar yang besar menggunakan outbound marketing. Outbound marketing itu paling sederhana ya, iklan di media massa gitu ya. Kenapa sih masih menggunakan? Karena memang ada beberapa kelebihannya gitu ya. Kelebihannya itu salah satunya adalah bisa menggapai pasar sebesar mungkin, sebanyak-banyaknya. Tentu dengan biaya yang sangat besar, orang yang tidak tertarik pun bisa menjadi tertarik. Orang yang tidak mau pun menjadi beli. Betul, bisa mendapatkan pasar yang sangat luas, sangat besar sekali. Bisa meningkatkan brand awareness yang luar biasa. Dan juga tanpa biaya maintenance konsumen, tidak seperti relationship marketing. Dan sederhana banget, outbound marketing itu hanya promosi. Tidak mempedulikan tentang bagaimana cara kita melayani konsumen. Outbound marketing juga tidak memikirkan bagaimana cara nggak kayak inbound marketing yang aduh gimana caranya biar soft selling nih gitu ya. Nggak usah repot-repot, ya udah bikin iklan beres. Itu adalah outbound marketing, kelebihannya. Tapi untuk saat ini rekan-rekan juga sebagai UMKM, kita semua sudah mengerti tentang kekurangannya. Banyak sekali outbound marketing itu tidak mudah semua orang bisa mendapatkan dan tidak mudah semua orang bisa menggunakan outbound marketing. Salah satu alasannya tentu biaya yang sangat tinggi sekali, karena menggunakan media massa. Pada saat zaman dulu, pada saat belum banyak internet dan orang susah untuk beriklan, tuh yang bisa ngiklan itu paling di TV, dimana iklan di TV per detik sudah berapa juta, betul ya? Belum billboard yang harganya sangat tinggi sekali. Mentok-mentok di apa? Di koran. Iklan baris, susah banget konversinya dan itu tidak menarik. Tentu karena besar sekali sebenarnya tingkat konversinya rendah karena tidak terarah, betul? Karena yang penting outbound marketing itu exposure seluas-luasnya, tidak terarah, hati-hati. Kalau misalnya tidak terarah, akhirnya konversinya rendah dan akibatnya uang yang kita keluarkan tadi tidak efektif. Dan selanjutnya, outbound marketing sebenarnya lebih banyak ke meningkatkan brand awareness, di mana untuk sampai orang membeli itu membutuhkan waktu proses yang panjang untuk konversi. Jadi outbound marketing juga membuat orang untuk susah membeli karena orang kadang-kadang juga tidak paham tentang produk ini ya sudah. Pada saat orang mencari gitu ya, banyak yang lebih percaya kepada teman. Kalau seperti itu word of mouth marketing dong gitu ya. Akhirnya percuma kita udah ngiklanin, kita ngiklanin obat sakit kepala nih, udah banyak banget biaya yang keluar, udah iklanin di koran, di semua, di billboard gitu ya, di TV. Pada saat orang itu sakit kepala, dia lebih nanya sama temennya. Word of mouth marketing. Bisa gagal? Bisa. Percuma dong kita ngiklanin besar-besar. Dan yang selanjutnya sebenarnya ini sekarang nih, masa sekarang di mana kita bebas untuk memilih, di mana kita bebas untuk bisa memilih channel ya, atau YouTube gitu ya, memilih siaran TV. Bahkan sekarang juga TV kabel di mana-mana. Yang menjadi PR adalah pembuatan iklan itu gimana caranya supaya tidak di skip. Nah ini PR banget nih, nggak mudah sekarang. Karena sekarang banyak sekali kita pada saat kita nonton ada iklan di skip. Makanya kalau di YouTube at least 5 detik, kasihan lah mereka yang sudah bikin advertising langsung di skip. Kalau cuma 1 detik di skip gitu ya, kayak zaman dulu. Kalau sekarang at least 5 detik kita harus nonton.
susah untuk membuat advertising atau susah membuat iklan yang membuat orang untuk engagement dan mencari tahu tentang kita. Itu adalah kekurangan terakhir dari outbound marketing. Tapi kalau rekan-rekan masih mau menggunakan outbound marketing, saya ada beberapa catatan bagaimana sih membuat outbound marketing yang bagus gitu ya. Yang pertama gini, outbound marketing kembali dia menjual atau mempromosikan barang kepada orang yang sebanyak-banyaknya, oke? Yang menjadi catatan adalah untuk konversinya agar bagus, yang menjadi catatan adalah bagaimana Anda menjual untuk konversinya tinggi. Jadi pastikan produk yang Anda jual adalah produk komoditi, oke? Produk komoditi, di mana semua orang pakai beras, air. Coba misalnya tadi barang yang sangat niche sekali, misalnya jam tangan untuk anak-anak usia di bawah 1 tahun. Iklan yang sebesar-besarnya. Apakah semua orang punya anak-anak? Apakah anak-anak menonton iklan tersebut? Tidak. Tapi kalau rekan-rekan menjual barang komoditi kepada pasar yang sangat besar, konversinya akan lebih tinggi. Yang kedua adalah buatlah pesan yang general, buatlah pesan yang ini semua orang juga paham. Bukan hanya tentang hal-hal teknis yang orang bikin bingung. Ya sudah, berikan pesan yang sangat sederhana sekali. Misalnya seperti ini, rekan-rekan menjual handphone. Wah, semua orang pakai handphone ya, udah jadi komoditi sekarang. Jangan ngomong tentang, oh ya kameranya menggunakan 64 megapiksel dengan Snapdragon 720G. Megapiksel mungkin orang, oh yaudah semakin besar semakin bagus. Tapi orang tidak akan paham tentang megapiksel sedalam itu. 720G, Snapdragon 720G. Apa? Ya sudah, ngomong aja. Pesannya adalah kameranya bagus, kecepatannya luar biasa, beres. Memorinya besar, ya sudah. Pesan yang general. Gunakan pesan yang general. Selanjutnya tentukan channel, karena pasar kita tidak semua berkumpul di channel yang sangat luas. Yang paling besar sampai detik ini memang televisi. Tapi ada juga beberapa orang yang berkumpulnya di misalnya kayak di radio atau masih baca koran. Bisa saja, mungkin itu pasarnya rekan-rekan. Dan kembali lagi sebenarnya advertising seperti ini lebih cocok ke generasi X dan yang sebelum-sebelumnya seperti baby boomers. Karena kalau generasi Y atau millennials, apalagi generasi Z dan Alpha, kita sudah lebih tertarik terhadap soft selling dan kita lebih ngerti bahwa ini kita sedang diiklanin atau enggak ya. Jadi itu adalah bagaimana cara membuat outbound marketing yang praktis untuk Anda. Outbound marketing, apakah kita masih bisa praktekkan? Kayaknya hopeless gitu ya. Tenang. Sampai detik ini perusahaan-perusahaan besar menggunakan outbound marketing. Tetapi rekan-rekan juga harus menggunakan inbound marketing. Solusi terbaik untuk bisnis Anda adalah outbound plus inbound marketing. Oke? Jangan lupakan bahwa outbound marketing juga penting, inbound marketing juga harus dipelajari. Kita harus mempelajari tentang customer journey. Oleh karena itu, rekan-rekan saya ajak untuk menggunakan private workshop dari wirausahansukses.com ini untuk kita sama-sama membangun teknik outbound dan inbound marketing yang bersinergi. Dengan sinergi kedua teknik ini, rekan-rekan tentu akan mendapatkan konversi yang lebih baik. Jangan hanya menggunakan inbound marketing dan terus kita naif dan merasa outbound itu paling jelek, dan juga hanya menggunakan outbound tanpa kita menggunakan inbound marketing. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya Rusnadi Biantoro, dan tetaplah belajar marketing.